Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Rona Julpianasa, kemudian rekan saya Gilang dan Erlangga. Di sini kami akan membahas tentang fungsi ginjal. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke materi. Apa sih itu ginjal? Ginjal merupakan 2 buah organ yang berada di dalam tubuh. Bentuknya mirip seperti kacang merah, yang berada di bagian tubuh belakang, tepatnya di bawah tulang rusuk. Ada 3 organ utama ginjal. Yang pertama korteks, medula, dan pelvis. Ada juga penyusun maksudnya organ-organ yang lain gitu, tapi tidak termasuk ke utama, yaitu ureter. Kemudian fungsi utama ginjal ada 3. Yang pertama korteks sebagai sistem filtrasi di dalam ginjal. Kemudian medula sebagai sistem reabsorpsi atau penyaringan ulang dari korteks. Kemudian pelvis sebagai sistem ekskresi atau pembuangan. Kemudian ada fungsi ureter. Fungsi ureter yaitu untuk menyalurkan urin dari ginjal yang sudah sisa-sisa ke kandung kemih. Mungkin materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Gilang. Nah, sedikit tambahan, di dalam korteks itu ada 2 organ di dalamnya. Yang pertama nefron dan glomerulus. Nefron itu berfungsi sebagai filtrasi atau penyerapan darah. Kalau glomerulus itu fungsinya yaitu untuk menyerap zat-zat kimia yang dimetabolisme oleh tubuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan Rona. Fungsi ginjal yang lainnya ada juga membersihkan dari zat-zat sisa hasil metabolisme, menjaga keseimbangan kadar garam dan mineral dalam tubuh, mengatur kadar kalsium dan vitamin D, menghasilkan hormon eritropoietin, renin, dan kasitriol. Kalau membersihkan darah dari zat-zat sisa hasil metabolisme, bagian ginjal yang menjalankan fungsi ini adalah nefron. Jika nefron rusak, maka tubuh seseorang akan teracuni oleh zat-zat sisa atau limbah hasil metabolisme. Menjaga keseimbangan kadar dalam dan mineral dalam tubuh, ginjal akan mengeluarkan hormon aldosteron dan antidiuretik hormon atau ADH yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan kadar cairan di dalam tubuh. Jika cairan tubuh menurun, maka kadar dan ADH akan menurun sehingga urin akan banyak dan encer. Namun, jika cairan tubuh kurang, maka kadar aldosteron dan ADH akan meningkat sehingga urin akan sedikit dan agak kental. Yang selanjutnya mengatur kadar kalsium dan vitamin D. Kadar senyawa kimia ini diatur oleh ginjal yang bermanfaat untuk membantu jantung dan otot-otot bisa berfungsi dengan baik. Yang selanjutnya menghasilkan hormon eritropoietin, renin, dan kasitriol. Sedikit tambahan saja dari yang sudah tadi saudara Gilang jelaskan. Poin yang pertama, jadi jika seseorang mengalami gagal ginjal, sudah pasti itu darahnya akan kurang, utamanya eritrositnya akan kurang. Tapi jika keadaan seseorang eritrositnya kurang, belum tentu itu punya penyakit gagal ginjal. Baik, sebelumnya rekan saya sudah menjelaskan atau menyebutkan pengertian dan fungsi ginjal. Di sini saya akan sedikit menyebutkan apa saja gejala penurunan fungsi ginjal. Di antaranya yaitu pusing dan sulit berkonsentrasi, mudah lemas atau lelah,
sakit pinggang, hipotensi, hipotermia, terasa sakit ketika buang air kecil, mual dan muntah, napas tidak sedap, perubahan warna pada urin, penurunan dan peningkatan berat badan yang drastis. Apabila menunjukkan beberapa gejala fungsi ginjal terganggu harus segera ditangani. Adapun langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menjaga fungsi ginjal tetap baik diantaranya 1. Mencukupi kebutuhan air mineral, 2. Pola makan yang cukup, 3. Olahraga teratur, 4. Hindari rokok, 5. Hindari alkohol dan psikotropika, 6. Lakukan medical check up secara rutin. Screening tes laboratorium untuk fungsi ginjal yaitu hematologi rutin, ureum, kreatinin clearance, asam urat, elektrolit, prostat, urin rutin, USG abdomen dan CT skin. Sekian yang dapat saya sebutkan. Terima kasih.